Oh gitu ya. Iya, Kecenderungan menggosip, ngomongin orang itu tuh rasanya kalau ditahan tuh susah gitu mau. Mana tahan gitu ya. Gatel kalau nggak ngomongin orang Oh mau. gitu. Kalau gitu berarti kita ini punya kecenderungan apa itu? Apa mau? Ngomongin orang. Iya, berdosa. Berarti kesimpulannya manusia itu Berdosa. bukan hanya berdosa, dia tuh suka sama dosa. Dia itu disebut orang berdosa ya. Kenapa ya kita juga begitu ya? Kamu pernah berpikir nggak kenapa kita itu mudah berdosa ya? Makanya saya juga Bingung bingung. pikir nggak ya? Kenapa orang mudah Kenapa berdosa? demen banget gitu ya, Mang? Iya ya, padahal udah tahu salah. Iya, maka itu loh, Mo. Soalnya enak, Mo. Emang lu tahu? Dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekis. Halo. Kita bersama kumpul di dalam Pojok Iman yang khusus kita ingin menghadirkan cerita sebagai kisah-kisah kehidupan, sebuah pengalaman yang telah diolah menjadi pengalaman iman, dibagi-bagi syukur bisa meneguhkan dan akhirnya menjadi Master of Story. Hari ini hadir teman saya yang masih muda, belia, energik ini ya, Frater Putra nih ya, Mo. Selamat datang Selamat datang, di Romo. Pojok Iman. Gak bosen ya, Frater? Iya. Udah 2 kalinya ya. Iya. Ibunya juga pernah ketiga ya. Iya, gak bosen-bosen. Hari ini kita, kalau dulu pernah, itu tema apa ya? Advent, Mo. Advent ya. Advent. Kalau habis Advent kita merayakan apa Habis sebetulnya? Advent Natal. Natal, habis Natal apa ya? Prapaskah, Mo. Nah, habis Prapaskah. Paskah. Itu dia. Bapak Ibu sudah terkasih, kita udah banyak berjuang dengan masa pantang puasa kita, masa Prapaskah dari Rabu Abu sampai Minggu Suci ya. Iya. Habis itu pekan suci, terakhir hari suci kita merayakan Paskah. Hari ini kita akan memaknai pengalaman itu. Pengalaman Yesus yang telah bangkit dan bagaimana itu dialami oleh seorang frater putra ini dalam penghayatannya. Langsung to the point aja. Gimana? Apa yang kamu maknai dengan Paskah sebetulnya? Paskah itu kan muncul setelah kita mengalami perjalanan Prapaskah 40 hari, Mo. Saya cerita dulu lah. Perjalanan 40 hari itu pasti diawali dengan ada idealisme, aku mau bertobat ini, mau pantang ini, mau puasa ini. Itu kan perjuangan itu, mengalahkan hasrat, mau makan lebih banyak, mau makan lebih kenyang atau enggak, mau gibahin temen, mau enggak mau selek sama temen, itu kan harus ditahan pakai pantang dan puasa. Itu 40 hari. Dan itu pengalaman saya jujur enggak enak, Mo. Harus menahan lapar, menahan haus, haus mah enggak, minum ya. Minum terus ya. Menahan lapar. Mulut untuk menggibah itu kan. Menggibah itu apa sih ya? Apa mau? Gibah tuh Menzolimi ngomongin ya? orang, Mo. Ngomong gosip. Gosip. Kira menggibah aku baru tahu. Oh gitu ya. Iya, Kecenderungan menggosip, ngomongin orang itu tuh rasanya kalau ditahan tuh susah gitu, Mo. Mana tahan gitu ya. Gatel kalau nggak ngomongin orang, Oh Mo. gitu. Kalau gitu berarti kita ini punya kecenderungan apa itu? Apa, Mo? Ngomongin orang. Iya, betul. Oh gitu. Iya, seenggaknya saya lah, Mo ya. Jadi masa pantang selama-lamanya aja kan ya. 40 hari itu berjuang. 40 hari berjuang. Gak mudah ya. Nggak mudah, Mo. Terus? Pasti kan susah, apalagi soal makanan itu yang paling itu sih dari concern, Mo. Karena makanan soalnya yang dipilih itu yang enak ya. Iya, betul. Yang enggak enak. Yang enak dong, yang sering kita makan. Daging, nasi, iya kan. Terus yang nikmat-nikmat itu kalau itu. Orang yang perokok dia harus pantang rokok. Berat tuh itu. Iya, betul. Berat, Mo, emang. Pantang daging. Tuh. Saya pernah berani mati itu. Kenapa, Mo? Sebagai pastor waktu masa pantang puasa, gua mau menjalani masa pantang puasa, nggak makan daging sebulan.
full loh. Ya, aku punya niat itu dalam pribadi. Begitu keliling dari lingkungan-lingkungan kan dari undangan misa, Iya. pasti pakai makan itu. Dan ada daging. Oh my god. Ya pura-pura tetap ngambil nasi, tapi dagingnya dihindari. Itu aduh. Perjuangan kan mau kan? Perjuangan. Nah, itu ya. Jadi itu yang kamu alami, nggak enak juga ya. Perjuangan iya. Rasanya tuh pengen makan, pengen tadi ngomongin orang tapi harus ditahan. Itu kan perjuangan. Bahkan sampai kepada pengalaman kalau lagi diem, lagi sendiri merenung-renung gitu mau ada yang berbisik suara hati gitu. Lu ngapain sih Put kayak begini gitu loh mau. Ada yang bilang lu tuh ngapain sih ngelaparin diri sendiri gitu. Ada enggak yang bilang lu tuh kayak nyiksa diri Put gitu. Ngapain sih gitu. Kalau udah dihadapkan dengan suara hati gitu, oh iya ya, bener juga gitu. Gua ngapain sih gitu. Itu kan tapi perjuangan kan banget. Ya itu dia mau, itu godaan. Oh godaan ya. Itu kan Jadi semakin lo ngapa-ngapain itu sebagai godaan dong. apa? Sebagai godaan. Iya kan pas itu kan ada niat kita baik mau puasa. Nah terus digoda dengan suara-suara hati yang sebenarnya nggak tahu dari suara siapa sih mau. Udahlah lu tuh ngapain sih, udah makan aja kan. Iya betul. Itu godaan juga bagi saya dan itu tantangan juga mau. Padahal di situ kita mau mengendalikan hawa nafsu ya kan. Betul. Puasa kan hakikatnya gitu, mengendalikan hawa nafsu. Kita ingin mengubah situasi kita yang keliru menjadi benar. Syukur kita setelah teologi itu menyucikan diri. Ya kan? Itu kan puasa Iya, sebetulnya. puasa betul. Dengan digoda-goda ya bukan puasa dong, kan? Is normal. Terus apa lagi kira-kira ya? Nah iya, dengan mengalami semua perjuangan itu, mengalami jatuh bangunnya begitu Romo. Justru karena Paskah saya jadi bisa refleksi sedikit. Oh ya, ada kebahagiaan di balik semua yang saya jalani itu. Ada suatu titik pada akhirnya Put, ini semua demi ada sesuatu di balik ini semua. Semua ada karena ada alasannya dan alasannya adalah Paskah Tuhan. Kalau bagi saya Paskah peristiwa sebesar Tuhan saya bangkit. Masa saya siapin dengan cara yang nggak maksimal, dengan mudah patah atau nggak mudah dengan hawa nafsu, enggak dong. Harus mempersiapkan sampai akhirnya ini kebahagiaan yang sejati karena Paskah mau didapatkan. Jadi Paskah kamu alami sebagai itu ya? Iya, Paskah saya alami sebagai momen kebahagiaan. Momen kebahagiaan. Tapi ingat, sebelum memperoleh kebahagiaan itu kamu berjuang, menahan lapar, haus, dan semuanya termasuk godaan-godaan dunia. Habis Paskah bebas. Habis Paskah, nah justru pengalaman itu mau yang tadi ya. Jadi untuk menjaga lah. Oh, jadi justru dengan Paskah dari pengalaman kebahagiaan kita dimurniin nih. Iya, betul. Yang dimurniin dengan perilaku kita. Kan sebetulnya juga semangat Paskah itu kan semangat pertobatan ya. Yesus Kristus menebus kita. Apa sih yang ditebus? Yang ditebus apa? Dosa mau. Dosa. Berarti kesimpulannya manusia itu berdosa. Bukan hanya berdosa, dia tuh suka sama dosa. Dia itu disebut orang berdosa ya. Kenapa ya kita juga begitu ya? Kamu pernah berpikir nggak kenapa kita itu mudah berdosa ya? Makanya saya juga bingung. Pikir nggak ya? Kenapa orang mudah berdosa? Demen banget gitu ya Mas? Iya ya. Padahal udah tahu salah. Iya makanya itu loh mau. Soalnya enak mau. Emang lu tahu? Soalnya enak ya. Iya. Atau soalnya ya kapan lagi gitu kali. Sekali-sekali gitu loh. Iya ya. Kadang-kadang godaannya gitu ya. Dan inilah pengalaman di mana di situ kita dimurniin ya. Misalnya orang malas-malas berdoa dengan pengalaman Paskah, semoga rasa bahagianya ialah dia makin bisa ngerti maknanya doa, maka dia rajin berdoa. Orang dengan pengalaman menahan lapar, haus itu kan bukan soal mengendalikan saja, tapi tahu bahwa makanan itu lebih sangat berarti. Kalau kita inginkan ada tapi nggak boleh kan, berarti begitu ada nih harus disyukuri ya, nggak dibuang-buang gitu ya. Ada orang main buang-buang gitu.
syukurnya enggak gitu ya. Ya, makanya itu sebuah pengalaman Paskah. Kalau kamu sendiri berharap pada anak-anak muda, apa pengalaman Paskah? Kan kau anak muda. Iya. Tuh. Pengalaman Paskah seperti yang udah tadi saya refleksiin, terutama di masa-masa Covid ini jadi malah lebih kontekstual, Mas. Nah, itu gimana tuh? Kontekstualnya gimana? Misalnya kita kan mengalami yang nggak mudah. Misalnya kalau yang muda-muda kuliah online, sekolah online, ketemu pacarnya jarang, atau enggak ya ada kehilangan, mungkin kehilangan keluarga, atau enggak kehilangan momen-momen kebersamaan, itu kan pasti dialami karena Covid ini, walaupun nggak semua, dan itu patut disyukuri. Nah, dari momen Paskah ini seenggaknya ada kesadaran, oh, pada suatu saat nanti pasti akan ada kebahagiaan di balik semua yang saya tanggung, di balik semua yang saya alami, susahnya Covid, perjuangan saya nggak ketemu pacar saya, perjuangan saya kuotanya sering habis, perjuangan saya bapak ibu di mana, sayanya di mana, pada suatu hari pasti akan ada momen di mana, oh iya, ada kebahagiaan di balik itu. Gitu ya. Itu sih. Jadi nikmatnya Paskah di situ justru ya. Bisa menemukan, wah, di balik sesuatu ini pasti ada kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Masuk pandemik ini susahnya minta ampun. Udah setahun, hampir 2 tahun begini, ya setengah gini ya kan. Lalu bukannya makin hilang, mutasi. Malah ada lagi yang namanya mutasi. Kirain mutasi itu kayak imigrasi. Apa bukan imigrasi, transmigrasi. Imigrasi mah bandara mau. Ya. Kirain kayak orang pindah rumah. Ternyata virus juga ikut-ikutan ya. Waduh, dia cepat begitu ya. Dan orang bertahan dalam untung dan malang. Di balik itu juga adalah kedukaan orang kehilangan karena peristiwa-peristiwa ini. Lalu daya tahan kita, nunggu antri vaksin, bejibun, ribet, ya kan? Nggak semudah itu kan? Mau divaksin sendiri takut, tensinya naik, batal. Ya, jadi kontekstual ya berarti. Justru karena situasi Paskah ini ya, justru pengalaman masa wabah pandemik ini justru makin pengalaman Paskah itu kita maknai dengan semakin terhayati ya, maknanya luar biasa besar ya. Wah, keren. Terus ada pesan nggak buat anak-anak muda kita? Sebaya kamu lah, supaya bisa menghayati Paskah. Kalau saya pesannya refleksi dari lagu. Apa itu? Ada lagu. Saya lagi seneng lagu ini karena saya rasa ini pas banget merefleksikan Paskah. Lagu Waktu Tuhan, tau mau? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu tuh pasti pengalaman Paskah menunjukkan, oh, pasti ada waktu yang terbaik di mana saya, teman-teman di luar sana akan merasakan kebahagiaan. Di tengah penderitaan, di tengah usaha kita berjuang, pada satu titik pasti akan ada waktu yang Tuhan berikan yang terbaik. Entah kapan itu, entah caranya seperti apa, tapi itulah kebahagiaan dan itulah Paskah. Gitu. Jadi jangan mudah patah arang kalau lagi susah, lagi derita, karena pasti akan ada kebangkitan, akan ada Paskah di balik itu semua. Begitu ya. Cakep. Mantap. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Makasih Prata Putra merumuskan dan memaknai Paskah dalam dirimu dan yang kamu kontekstual hadapi dan menjadi sharing yang indah. Bapak Ibu sudah terkasih, itulah pengalaman Paskah. Pasti Anda dan saya juga mengalami hal yang bisa berbeda, menambah dan meneguhkan dari pengalaman Frater Putra. Tetapi semoga pengalaman makna Paskah ini sungguh bisa kita hayati kendati masa pandemik ini terus bergulir dan kita tetap survival, bertahan. Ya, orang bertahan ini menahannya banyak ya. Mau bepergian susah, pengen tapi di rumah terus, tapi gimana? Semuanya kayak ada sekat-sekat.
Mari kita hayati itu dengan makna Paskah yang kita gumuli tadi ya. Amin. Waktu Tuhan pasti yang Terbaik. terbaik. Ya. Bapak Ibu, semoga peristiwa ini menjadi peristiwa yang meneguhkan dan akhirnya makan ketupat, minumnya jus. Cakep. Tetap semangat melayani Yesus. dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.